pembahasan kali ini, Ibu dapat requestan nih dari beberapa siswa yang, Bu, tolong dong bikin video tentang teorema Vieta gitu ya. Karena teorema Vieta itu pengembangan dari materi akar persamaan di polinom. Kalau kita membahas tentang teorema Vieta, kita langsung berpikir bahwa di teorema Vieta itu akan ada akar-akar dari persamaan gitu ya. Jadi kalau persamaannya kuadrat, berarti asumsinya kita adalah akan ada 2x, x1 dan x2. Nah, teorema Vieta ini penerapannya untuk di polinom gitu ya. Makanya kalau polinom itu kan berarti pangkatnya lebih dari 2 gitu ya, bisa pangkat 3, pangkat 4 gitu. Kita ambilnya di sini adalah jika polinom itu berpangkat 3 gitu ya, makanya akan ada x1, x2 dan x3 gitu ya. Kita dapat di sini jika akar dari polinom itu adalah x1, x2 dan x3, maka jumlah dari x1 tambah x2 tambah x3 adalah minus b per a. Kemudian x1 dikali x2 ditambah dengan x1 dikali x3 ditambah dengan x2 dikali x3 adalah c per a. Kemudian rumus yang ketiga adalah x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan minus d per a. Kemudian yang keempat itu pengembangan dari 3 ini, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat itu akan sama dengan jumlah dari x1, x2, x3 dikuadratkan dikurang dengan 2 dikali x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah dengan x2 dikali x3. Bagaimana penerapan dari rumus-rumus ini? Kita masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0 jika alfa, beta, dan gamma adalah akar-akar dari fx. Tentukan yang A, yang B, yang C, yang D, dan yang E. Jadi begini, ketika di soal itu akar-akar persamaannya dinyatakan dengan x1, x2, x3 berarti menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau di soal yang diminta atau yang diketahui alfa, beta, dan gamma adalah akar-akarnya, ya berarti menyesuaikan aja gitu ya. Jadi nggak selalu konsepnya bahwa akar itu selalu x1, x2, x3. Enggak, bisa dinyatakan dalam bentuk alfa, beta, dan gamma atau A, B, atau C gitu ya. Tergantung si soal nanti mintanya seperti apa. Oke, sekarang yang harus kalian ingat sebelumnya adalah di teorema Vieta adalah jumlah dari akar-akar itu adalah rumusnya minus b per a. Ini sama dengan minus b per a. Nah, b per a nya itu dapat dari mana? Kita ambil dari si soal atau fx nya. Ini adalah a, ini adalah b, ini adalah c, dan ini adalah d. Ya sudah. Kalau untuk menentukan soal yang nomor 1, alfa, beta ditambah gamma berarti minus b per a. B-nya berapa? Oh, B-nya di sini 6, berarti karena di sini minus jadinya adalah minus 6 per A-nya adalah 1, berarti minus 6. Kita dapat 1 minus 6. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. Alfa dikali beta ditambah alfa dikali gamma ditambah dengan beta dikali gamma. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah C per A. C dibagi dengan A sama dengan C-nya berapa? C-nya dari soal adalah 4 dibagi dengan A-nya adalah 1, maka kita ketemu hasilnya adalah 4. A, B sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C adalah tentukan nilai alfa kali beta kali gamma. Nah, berarti tadi rumusnya adalah apa? Untuk menentukan alfa kali beta kali gamma, rumusnya yaitu minus D per A. D-nya berapa dari soal? Minus 5. Karena dia sudah minus, ketemu dengan rumusnya minus, berarti D-nya adalah 5 dibagi 1 sama dengan 5. Poin A, B, dan C kita sudah dapat, kita lanjut ke yang D. Yang D adalah alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Gambarkan di sini ya. Nih. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat, tadi rumusnya adalah alfa tambah beta ditambah dengan gamma dikuadratkan dikurang dengan 2 dikali alfa kali beta, alfa kali gamma ditambah beta kali gamma. Kalau sudah alfa tambah beta tambah gamma, kita tadi sudah dapat di poin yang A adalah minus 6. Berarti minus 6 kuadrat dikurang dengan 2 dikali perkalian ini ada di poin B ya, hasilnya adalah 4.
min 6 pangkat 2 adalah 36 dikurang dengan 8, hasilnya adalah 28. Poin A, B, C, D kita sudah dapat. Kita lanjut ke pertanyaan yang E. Pertanyaan yang E adalah tentukan nilai dari alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 ditambah gamma pangkat 3. Untuk menentukan poin yang E ini, kita lihat lagi ke persamaannya atau si persamaan polinomnya. Di sini ada x pangkat 3, di sini ada alfa pangkat 3. Berarti kita buat persamaan ini jadi x pangkat 3 sama dengan, gitu ya. Kita tulis di sini. Jadi x pangkat 3 sama dengan, selain x pangkat 3 semuanya pindahkan ke sisi ruas sebelah kanan sama dengan. Berarti di sini plus, maka akan berubah jadi minus 6x pangkat 2. Yang ini plus 4x jadi minus 4x. Min 5-nya jadi plus 5. Kalau sudah, kita misalkan x pangkat 3 ini dengan alfa pangkat 3, beta pangkat 3, dan gamma pangkat 3. Berarti sinkron ya. Kalau di sini ada x, maka di sini variabelnya adalah x. Persamaannya sudah jadi x pangkat 3 sama dengan min 6x pangkat 2 min 4x ditambah 5. Kita misalkan setiap yang ada x di sini atau x pangkat 3 ini dengan alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3. Berarti alfa pangkat 3 minus 6 alfa kuadrat 4 alfa ditambah 5. Jadi sinkron. Kalau di sini x pangkat 3 atau misalkan x, maka semua variabelnya x. Kalau kita ganti dengan alfa, maka di sini hanya ada alfa. Kalau kita misalkan dengan beta pangkat 3, berarti minus 6 beta kuadrat 4 beta ditambah dengan 5. Dan misalkan dengan gamma pangkat 3, maka akan jadi 6 gamma kuadrat. Ini minus 4 gamma ditambah dengan 5. Kalau sudah, pertanyaan yang E itu adalah jumlah dari alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3. Berarti kan kita akan menjumlahkan ketiga ini ya. Kita akan menambahkan mereka bertiga. Nanti kita tulis alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3 itu sama dengan, mereka punya minus 6 ya semuanya. Minus 6 nya kita keluarkan. Alfa kuadrat, beta kuadrat, gamma kuadrat. Min 4 nya kita keluarkan. Ada alfa tambah beta tambah gamma. 5 tambah 5 tambah 5 itu ditambah 15. Kalau sudah minus 6. Ini tadi kita sudah dapat di poin yang D. Hasilnya adalah 28 dikurang 4 dikali, ini tadi hasil dari poin yang A adalah minus 6 ditambah 15. Kalau sudah, min 6 kali 28 adalah minus 168. Ini tambah ini dikalinya adalah plus 24 ditambah 15, maka hasilnya adalah minus 129. Jadi hasil dari alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 ditambah gamma pangkat 3 adalah minus 129. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah jika alfa, beta, dan gamma adalah akar dari persamaan x pangkat 3 ditambah 3x min 1 sama dengan 0, tentukan nilai dari alfa pangkat 3, beta pangkat 3 ditambah gamma pangkat 3. Jadi yang harus kalian cari sebelum menentukan alfa pangkat 3, beta pangkat 3 tambah gamma pangkat 3, yaitu sama kayak di teorema Vieta atau sama seperti contoh 1 tadi, kita cari jumlah akarnya dulu, hasil kali akarnya dulu, kemudian jumlah kuadrat dari akar-akarnya gitu ya. Kita tentuin dulu di sini. Ini adalah A, B. B-nya kan harusnya dia pangkat 2. Pangkat 2 ini tidak ada, berarti kalau tidak ada itu kita bisa susunnya dia di mana? 0x kuadrat ya. Jadi 0 ini adalah nilai B-nya. Ini B-nya. Berarti C-nya mana? C-nya adalah ini C, dan ini adalah D gitu ya. Jadi ketika nanti kalian ketemu dengan persamaan yang tidak lengkap, maka dia tetap disusun tapi koefisiennya bernilai 0. Kalau sudah, kita harus mencari dulu. Yang pertama kita harus cari adalah alfa tambah beta tambah gamma. Rumusnya min B per A. B-nya adalah 0 ya. Berarti min 0 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua, kita harus mencari alfa kali beta, kemudian alfa kali gamma, ditambah beta kali gamma. Rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? C-nya adalah 3, dibagi dengan A-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 3. Yang ketiga, kita akan mencari alfa kali beta kali gamma. Rumusnya adalah minus D per A, sama dengan D-nya adalah min 1, berarti
hasilnya 1 dibagi dengan 1 hasilnya 1. Kita sudah dapat 3 ya, ada 0, ada 3, dan ada 2. Kemudian kita cari yang kuadratnya. Yang keempat, alfa kuadrat tambah beta kuadrat ditambah dengan gamma kuadrat. Tadi rumusnya adalah alfa tambah beta tambah gamma kuadrat dikurang 2 dikali alfa kali beta, alfa kali gamma, beta kali gamma. Sama dengan ini tadi saya adalah 0 ya, 0 kuadrat itu adalah 0, kita nggak usah tulis ya, berarti langsung minus 2 dikali dengan hasil ini adalah 3 ya, sama dengan minus 6. Kita dapat yang D minus 6. Kita lanjut ke yang ditanyakan, alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3. Tadi kita misalkan persamaannya jadi x pangkat 3 ya. Jadi x pangkat 3 sama dengan, ini kan 0 ya, 0 berarti nggak usah, sebenarnya dia koefisiennya 0 gitu ya, tapi udah dibiarkan saja, kita langsung ke sini nih. Berarti ini minus 3x ditambah dengan 1. Lalu sudah kita ganti dia dengan alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3. Berarti alfa pangkat 3 sama dengan minus 3 alfa ditambah 1, kemudian beta pangkat 3 itu adalah minus 3 beta ditambah 1, kemudian gamma pangkat 3 sama dengan minus 3 gamma ditambah dengan 1. Kalau sudah, kita akan tambahkan ini mereka semua. Jadinya kita lihat di sini alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3 sama dengan mereka punya min 3 semua ya. Alfa tambah beta tambah gamma, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Lalu sudah minus 3, alfa tambah beta tambah gammanya adalah 0 ditambah dengan 3. Min 3 kali 0 adalah 0, 0 tambah 3 adalah 3. Jadi nilai dari alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3 adalah 3. Jadi ketika kalian melihat soal-soal bentuk seperti ini, memang harus banyak berlatih ya. Dengan banyak latihan, langsung tuh step yang 1, 2, dan 3, meskipun tidak ditanyakan di soal, tapi dibutuhkan untuk mencari yang dituju gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini yang ada di teorema Theta dikembangkan untuk mencari pertanyaan yang ini. Jadi yang harus kalian ingat juga adalah bahwa tidak semua akar persamaan di dalam polinom itu selalu dinyatakan dengan x1, x2, x3. Bisa dalam bentuk alfa, beta, dan gamma, atau dalam bentuk A, B, C, atau D gitu ya. Jadi menyesuaikan ketika soalnya atau perintah dari soal yang dinyatakan dengan itu, maka itu yang harus kalian gunakan. Baik, berasa cukup. Bu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.